Kitab yang mana itu, Bang? Taurat, Zabur dan Injil. Oh, jadi Anda mengimani Bible itu Injil? Itu yang diajarkan Quran kita selain daripada Quran. Di mana dikatakan bahwa Bible itu Injil? Astagfirullah. Itu jelas tertulis. Jangan kita bantah itu. Di mana? Di mana kita dalam Al-Qur'an? Harus membenarkan kitab sebelumnya. Saudara, bukan saudara, menyempurnakan. Saudara. Nyamar nih. Saudara, udah lama jadi misionaris. Beginilah begini. Udah lama kok jadi misionaris. Nyamar nih. Udah lama kok jadi misionaris. Coba kalau Islam tahu dulu, Bang. Kalau kau Islam tahu dulu, Bang. Bang, tahu dulu, Bang. Tahu dulu, Bang. Kalau kau Islam tahu dulu, Bang. Coba tahu dulu, Bang. Misionaris kayak kau itu udah, aduh capek aku tahu. Kabur. Mana Bang Juma tadi? Aduh. Kenapa? Ngapain harus nyamar-nyamar, Bang? Waduh. Hah? Kabur aja. Karena memang di kitabmu diperintah untuk berlaku seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu kan iblis, Bang. Jadi kau disuruh seperti iblis gitu, Bang ya. Ngapain harus nyamar-nyamar, Bang? Coba tawud dulu, buka mute-nya, tawud dulu. Kalau kau Islam tahu dulu, Bang. Apa ini nyamar-nyamar nih? Guru Unda kena tompak itu. Di tap-tap layar aja teman-teman, tembusin 1M biar kuat komalnya. Ya, sodako tap-tap gratis kok. Halo, ayo cepetan nggak? Coba kau tahu dulu kau. Nyamar-nyamar lagi, aduh. Coba tahu dulu, Bang. Jangan bantah itu saudaraku. Coba tahu dulu, Bang. Bukan Bang, untuk tahu dulu, Bang. menyempurnakan, tapi untuk Kenapa kau membenarkan harus nyamar? kitab sebelumnya. Emang kalau nggak tipu-tipu agamamu nggak laku ya, Bang? Taurat, Harus tipu-tipu. Zabur dan Injil itu harus kita supaya imani. agamamu laku gitu, ya. Kita sendiri tidak mengimani itu secara nyata. Apa sih lo nih? Coba kau tahu dulu kau. Tahu coba. Coba tahu. Ingatlah dulu apa yang dikatakan Quran kita itu. Gini. Sampah. Saudara, oke, saya jangan diturunkan. Saudara, oke. Saya akan ikut sama saudara. Kalau Anda sudah mengaminkan bahwa Bible yang mengatakan Allah punya anak bernama Yesus itu, betul? Apakah itu Injil? Allah punya anak, betul? Gini loh. Enggak, tunggu, jawab dulu. Apakah betul Allah punya anak bernama Yesus? Allah bukan punya anak, tapi dia memperanakkan Isa Al-Masih. Bukan punya anak. Astagfirullahaladzim. Di mana di Al-Qur'an Allah memperanakkan Isa Al-Masih? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Bangsat nih orang. Oh, Kristen. Nyamar. Astagfirullahaladzim. Kristen ternyata. Semoga kalian mulai ini ya, saudara-saudara, coba lihat. Lihatlah orang-orang kafir ini. Lihat orang kafir ini. Di-mute aja dulu. Lihat kelakuan orang kafir ini, coba lihat. Lihat kelakuan orang kafir. Karena dia tidak sanggup lagi kemudian untuk membantah argumentasi keagamaan yang mereka punya, khususnya agama Kristen yang mereka anut. Tengoklah caranya tuh. Ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku Islam. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Jawab pertanyaan. Jangan. Saya kalau Anda mengatakan Isa kalimatullah, Isa kalimatullah, artinya Isa itu dicipta dari kalimat Allah. Itu tak masalah, itu iman saya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu tertulis di mana, wahai saudara pemakan babi? Saudaraku pemakan babi, pemakan anjing, anak yang dihasilkan dari zina. Tolong kau tunjukkan di Al-Quran di mana Allah memiliki anak. Coba. Di mana? Inilah orang-orang kafir, bahayanya orang kafir, teman-teman. Orang kafir itu bisa aja menyamar sebagai Islam, bisa menyamar mu'allaf, habis itu dihancurkan Islam dari dalam. Udah, kau turun, yang terkenal dunia dan akhirat siap. Anjing, kau turun, Jing. Kau turun, kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, kalau perlu kau makan tai pendeta. Kau nggak bisa nipu-nipu di sini. Kau nggak bisa nipu kami, Jing. Jangan kau pikir bahwa kau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau bisa menganggap bahwa kami sudah bisa kau tipu. Nggak bisa. Bau babi dari mulutmu itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau?
Bau anjing yang bersarang dalam otakmu, otak anjing, otak babi itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau? Jadi kau mau berpura-pura, kau mau membungkus dirimu seperti Islam, itu akan kecium bau badanmu itu. Kau mandikan dirimu dengan 1 ton minyak parfum sekalipun yang paling mahal, bau babi, aroma tubuhmu, bau babimu, bau anjingmu itu, bau monyetmu itu kecium sampai ke Makassar. Jadi kau jangan pura-pura jadi Islam, ya. Bilang aja, Bang Suma, aku nggak percaya diri lagi mengimani Bible. Jadi mau tidak mau saya harus mengatakan Injil itu adalah Bible. Umat Islam tidak akan mudah terpedaya, oke? Justru dengan caramu kayak begini membuktikan bahwa memang agamamu itu agama bullshit. Lanjut teman-teman. Oke, saya sapa ya Bang, izin Abang. Acuy, acuy, acuy. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya Bang, kami naikkan yang Kristen dulu ya Bang ya, maaf ya. Iya. Oke. Waduh Bang, jangan lemah sekali kayak gitu Bang. Kayak apa pula aku dengar. Bro Cunlai, Bro Cunlai. Bro. Ya, halo. Ya selamat malam Bang, agama apa? Aku Muslim, cuman ada teman Kristen yang nanya, dia nggak berani nanya langsung. Ya silakan. Izin Bang Juma. Ini, aku teman Kristen aku nanya nih. Dia bilang Nabi Muhammad istrinya kan lebih dari 4. Di Al-Quran kan batasnya 4. Itu coba gimana Bang jawabnya? Aku bingung juga itu Bang. Iya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu adalah manusia, kita juga manusia. Beliau Islam, kita Islam. Beliau hamba Allah, kita juga hamba Allah. Beliau beriman kepada Quran, kita juga demikian adanya. Tapi apakah kita Nabi? Beliau Nabi, kita bukan. Prabowo presiden, dia manusia, kita manusia. Dia orang Indonesia, kita juga orang Indonesia. Sama-sama warga Indonesia. Oke? Tapi dia presiden. Apakah hak dia sebagai presiden sama dengan hak kita? Padahal kita sama-sama manusia nih. Sama-sama orang Indonesia nih. Hak kita dengan beliau, Pak Prabowo, sama nggak? Ya nggak sama lah. Apalagi seorang nabi. Kena tombak lagi. Jadi gini ya, biar saya terusin deh. Ya, biar saya teruskan ya. Jadi gini, betul yang dikatakan Bang Juma, bahwa setiap pemimpin itu mempunyai hak. Contohnya, kalau Anda pernah tinggal di Jakarta, itu presiden dan rombongannya nggak kenal namanya lampu merah. Walaupun lampu merah diterobos, ya. Kalau Anda tinggal di Jakarta pasti tahu. Tapi ketika kita yang rakyat sipil gitu, bisa nggak kita lampu merah itu kita terobos begitu aja? Pasti kena tilang dong. Nah itu berarti ada hak istimewa. Sama halnya seperti contoh di dalam kitab orang Kristen, di dalam kitab Keluaran 20 yang bercerita tentang 10 hukum Taurat itu. Di salah satu hukumnya itu di situ dikatakan dilarang mengingini keledai orang lain. Nah, apakah Yesus mentaati itu? Tidak. Yesus bahkan pernah menyuruh muridnya untuk maling keledai. Matius 21 ayat 1 sampai 3, Markus 11 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33. Pesan Yesus, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Coba, ada di situ diperintahkan untuk izin dulu kepada yang punya? Nggak ada. Artinya apa? Yesus juga melanggar ya kitab yang dia bawa. Menurut Bible, Yesus pernah menyuruh mencuri keledai. Sementara di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat salah satunya dilarang mengingini keledai orang lain. Lanjut, Aki Juma, udah naik lagi. Iya, gitu Bang ya. Jadi jangan kita mengatakan kita harus memiliki hak yang sama dengan seorang nabi, enggak dong. Beda itu. Jangankan seorang nabi, kita dengan ayah kita aja haknya nggak sama. Apalagi dengan presiden, nggak sama. Saya rasa itu cukup.
Silakan. Oke, makasih Bang Bro. Baik. Itu Oh, Ustaz yang Ali, tadi silakan, Ustaz. yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kami itu tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana kehususan Rasulullah SAW dalam hal masalah memiliki istri. Bahkan di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mur'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastangkiyaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kehususan bagi seorang nabi itu diperbolehkan jika wanita-wanita itu ingin dinikahi oleh seorang nabi. Nabi mau memilihnya silahkan, itu kebolehan untuk nabi. Min dunil mu'minin tidak berlaku untuk seluruh orang-orang beriman umatnya. Kehususan nabi ini yang diberikan kepada nabi kami yang tanpa batas, justru nabi kami membatasi diri, memiliki istri. Bayangkan jika Rasulullah memiliki istri sebagaimana para nabi di kalangan Bani Israel, mungkin begitu besar hujatannya terhadap Rasulullah. Hitungan belasan saja, fitnahan terhadap Rasulullah begitu besar. Apalagi mengikuti Raja Salomo, apalagi mengikuti Raja Daud. Mungkin Oten bakal setiap hari menghujat Rasulullah. Padahal Rasulullah kalau mau, begitu banyaknya wanita-wanita yang ngantri terhadap Rasulullah untuk nikahi, beliau tetap membatasi diri. Beda dengan Akang. Nggak jadi ya, nggak berani bercanda. Akang, Takut dikik. Akang bisa batasi diri. Cicilia, Ustadz. Jadi gini Bunda Aduh. Bunda Rama, sebelumnya saya mau informasi dulu sama bukan teman-teman Bunda ya. Rama. Teman-temanku yang di bawah. Satu nih matanya. Bunda Nora. Jadi gini teman-teman, tolong tap-tap layarnya lebih kencang. Kalau bisa dalam waktu 5 menit 1,5 M ya. Biar akun kita report, biar nggak kena report ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mau umumkan sebentar lagi ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabatku di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host dan narasumber. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber terhitung ya, Protestan, Katolik, Warnes, penyembah knalpot Mio yang menuankan pelak Pajero. Kalau naik koma diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data dan gunakan dalil sesuai dengan tekstual. Boleh kau merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran, bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham gabungan API. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima nanti kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam. Nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi sekali lagi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah menggunakan dasar dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikasi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Jangan ya. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, stay tune. Terima kasih. Foto profilnya tolong ya diganti, foto profilnya geli kali nih. Ya Sarif Yet. Selamat malam Sarif. Sarif Yet. Sarif. Musik siapa ya? Nggak tahu. Tolong di mute, ada Harry. musiknya. Harry. Ini si Harry ya? Harry Borneo kayaknya ada musik. Iya, Harry. Iya. Sebentar izin saya naikkan lagi orangnya. Assalamualaikum Bang Handi.
Bang Andi dari tadi. Suaraku kok jadi nggak enak begini ya. Salahnya sendiri ngelayanin orang gila. Siapa? Oh, yang tadi itu Ustadz. Salah kali tadi Ustadz. Ya. Apain Dia orang tidak gila? mau mengaku. Nggak Udah mau orang mengaku sinting lah. saya Orang abang sinting disuruh ngaku sinting dengan mana dia. mau? Iya, tapi memang tadi dia terdiam yang bilang, "Kau coba ngaku dulu. Saya abah kau ada telepon atau tidak?" Dia tidak mau jawab. Bunda Pak Nora, D. Bunda Nora itu yang minta permintaan naik, konten ada kali 10 orang itu, coba dipilihin yang warasnya. Nggak tahu saya, nama Islam semua. Nih, sebentar ya. Yang Islam janganlah dulu minta naik lah, woi. Kami yang moderator ini kadang bingung gitu loh. Amer, kan? Tengoklah. Nagidan, kan? Aduh, Nagidan. Tapi Pak D dia memang udah terpojok, Pak D. Terpojok dia karena memang tidak bisa dia buktikan Bang Zuma yang nyuruh. Sirojul Munir. Ya, Ya, selamat malam Bang. Agama apa Bang? saya Islam. Aduh Bang, kami naik yang Kristen ya Bang. Ya, diturunin aja. David, selamat malam. David. Shalom, selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, diucapkan pula Natalnya. Kristen ya Bang ya, iyalah, udah mengucapkan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Enggak ada kami merayakan Natal Bang, ngawur kau. Silakan Bang, sama Bang Zuma itu. Ya, mau bertanya silakan. Bang David. Ya, bertanya Bang David. Bang David. Aduh. Teman-teman, mohon izin Bunda Nora ya. Teman-teman tolong di hashtag dakwah. Hashtag dakwah. Nah, biar akun Bang Zuma nggak di report, walaupun di report nggak jatuh. Jadi hashtag dakwah. Hashtag dakwah teman-teman di bawah. Tolong ya sekarang juga. Biar di report tapi nggak jatuh, mana ini? Kapuyua. Oh iya. Onde mande. Ini kayak lagi di rumah sakit pelayanan BPJS manggilin pasien. Iya, bener Ustadz, ya Allah Ustadz. Ya, Aduh, selamat kadang- gatal dan tahun garuk, oke? Ya, selamat gatal dan tahun garuk. Melvin si Manung Khalid. Halo. Manung Khalid. Halo, Halo. Kak. Ya. Selamat tahun baru, Yes. Kak. Iya, Bang. Ya. Kristen ya, Bang. Iya, Kristen. Ya, dia nggak mau mengucapkan selamat Natal. Silakan, Bang. Mau Aduh, bertanya si- apa, Bang? Silakan. Khalid, Oke. Halo. Untuk Bang Juma, selamat malam buat kawan-kawan. Ya. Jadi gini, aku udah mungkin udah beberapa kali aku naik dan kurasa kalian juga ada beberapa kali kita sering diskusi. Tapi aku gini ya, kesimpulanku tentang diskusi kita. Ada hal yang menjadi tanda tanya sama aku. Materi-materi ini sebenarnya itu balik ke itu. Oke lah. Artinya tentang Trinitas, tentang Natal, tentang ini. Tetapi aku ada yang mau tanya lah sama kalian semua lah ini ya. Entah Juma pun boleh juga lah sama Bang Juma. Bolehlah dulu dibilang samaku, tunjukkanlah dulu samaku. Aku kan ini Kristen ini. Apalah perbuatan kami orang Kristen ini yang bertentangan dengan ajaran lu malah kemanusiaan. dakwah Khalid. Diskusi Jangan- ini bukan dakwah. Sebentar lah dulu, sebentar gini. Dia kan Kalau bertanya, Pak, Bertanya. Kang. Bentar Ya, dulu. silakan. Gini.
Kalau tentang Trinitas itu kan masalah doktrin ayat begini, masalah kitab yang dirombak-rombak gitu kan. Tetapi aku belum ketemukan satu kesalahan perbuatan orang Kristen. Kalau kita bilang aku melukai Tuhan Allah, Allah itu kan roh. Kita mencintai Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai manusia, perbuatan baik kita terhadap manusia. Kita berbohong jika kita mengatakan mencintai Tuhan, tetapi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang menjadi pertanyaan, kayaknya apalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh umat Kristen yang apalah aku bilang ya, selain daripada merombak-rombak Alkitab itu kan masalah yang dipelintir-pelintirnya itu. Apa Poinnya kejahatan aja. Oke Bang. Oke, udah ditangkap sih Bang. Udah ditangkap sih Bang. Silakan. Iya. Apa kejahatan orang Kristen? Jadi menurut Yesus sendiri ya, saya nggak mau pakai opini saya. Yang sekarang Bang, yang sekarang. Saya nggak mau opini Bang. Saya jawab harus pakai data. Jangan dituntun saya ya. Jadi menurut Yesus sendiri, kenapa orang-orang Kristen itu dikatakan jahat? Karena itu mereka itu melakukan sesuatu tanpa perintah dari Tuhan. Contoh, Anda menuhankan Yesus, berseru Yesus Tuhan, melakukan keajaiban atas nama Yesus dan sebagainya. Matius 7 ayat 22-23 itu kan sangat jelas sekali. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para Itu pembuat abstrak, kejahatan. Bang. Real saat Abstrak ini apa? Bang. Abstrak itu Bang. Gini Bang, gini. Contoh gini Bang. Kalau Abang tanyakan sama aku, Melvin, apalah perbuatan Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan? Aku kan jawab, aku satu lah contohnya ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Contoh, menikahi 4 istri itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Itu jawabanku. Real perbuatan itu. Kalau ke Kristen, apalah perbuatan Kristen yang ya jahat sama itu? aja. Kalian menuhankan Yesus itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Bang, Karena menurut Yesus sendiri, nggak ada kan merugikan orang lain, Bang. Nggak lah ada emang merugikan ketika manusia itu, kita Bang. menikahi 4 istri merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Merugikan istri Siapa? pertama, istri kedua maksudnya itu, Bang. enggak. Makanya itu Coba ketika tanya Nora. kita Nora, yang di saat merugikan kau orang menjualkan lain itu suami begini loh, Bang. Merugikan orang lain itu begini. Ketika ada suaminya selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur seperti yang ada di kitabmu, itu baru merugikan orang. Maksudku, Suaminya bentar dulu, Yang saat ini suaminya masih yang terjadi, melakukan yang saat ini perselingkuhan. apa perbuatan- Tetapi wanitanya itu yang dijadikan pelacur, bahkan dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Seperti yang Siapa? tertulis di dalam 2 Samuel 12:11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum Buktinya, keluargamu Bang, sendiri. Diam dulu. Ini saya kasih dalil ini. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara Bang, tersembunyi. itu abstrak Tetapi itu, Bang. Yang enggak, saat aku akan ini melakukan maksudnya, hal itu apa secara perbuatan terang-terangan Malvin? di depan Yang jahat. seluruh mata orang Israel. Malvin, kau bisa diskusi nggak Malvin? Ini apa sih? Malvin, kau bisa Ini diskusi nggak, Delvin? jelas-jelas. Kalau kau Tuh, bertanya, bentar Bang, ini jelas-jelas, ya kan? Ini jelas-jelas Tuhan merugikan orang lain. Apa salahnya perempuan itu sehingga dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Apa salahnya perempuan itu? Ini merugikan. Kenapa Anda takut? Ustadz dibatasi Ustadz, nanti kena tombak. Ya, itu merugikan itu. Belum terjawab pertanyaanku, Bang. Terserah, aku nggak ada peduli dengan kau. Kejahatan orang Saya Kristen tentang menunjukkan kemanusiaan yang saya saat ini menun- sedang terjadi. Yang saat ini yang tidak sesuai dengan kemanusiaan perbuatan orang Kristen. Mengawinkan sesama jenis. Nah, itu dia. Itu Di gereja ada kawin secara jenis, sesama jenis, coba. oh, Ada di masjid. kira-kira begitu yang kumaksudkan. Enggak, kalau saya maunya itu kalau saya menjawab punya dasar Bible yang saya Jadi pakai. gini, Bang, Untuk urusan orang Kristen, Jadi, saya nggak peduli. Karena agama tidak, tunggu bentar. dulu Bang Bidel berjalan, sabar dulu. Karena Tunggu, agama bagus. tidak Jawaban bisa dinilai dari perilaku orang. Agama itu dinilai dari kitab sucinya. Makanya tadi saya membawa kitab suci. Nah, seperti contoh yang tertulis di dalam 2 Samuel itu tadi.
Orang yang nggak salah malah dipermalukan di tempat umum, dijadikan aktor pemain prot-prot. Ah, itu merugikan itu. Kalau kitab suci bang, abang nggak belum tentu yang abang narasikan itu menjadi itu makna Satu-satu yang lah itu sebenarnya. kalau ngomong. Sebentar Oke lah, dulu. aku jawab dulu lah. Selesailah dulu. Ya oke Ya, oke. tunggu dulu. Selesai dulu biar jangan kita timpatin di suara kan. Dia nggak enak bilang jadinya. yang saya narasikan tidak seperti itu. Saya hanya membacakan. Di situ jelas-jelas Tuhan mau mengambil istri Daud. Lalu istri Daud itu akan diprot-prot di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Baca kalau nggak percaya, saya nggak menafsir. Bunyinya seperti itu. Artinya bang? Lah, maksudnya artinya Tuhan mau, artinya orang Kristen Tuhan, mana? Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Oh Tuhan, orang Kristen mau mengadakan itu kan interpretasi abang. Bukan. Coba nih saya baca ya. Dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Tidak seperti itu. Dengar dulu. Iya ini dengar nih. Jangan nggak seperti itu tapi kamu nggak mau dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Coba kau terangkan apa maksudnya itu? Kalau bukan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Ayo. Maksud abang Tuhan orang Kristen mau mengadakan adegan prot-prot melalui Itu Alkitab. ayatnya seperti itu. Alah. Ah, udah baca dulu, baca sendiri, baca. Jadi, di mana tadi itu ayat itu? Ayat di mana Ah, tulis itu? kan. Udah ngomong salah tapi baca aja belum. Kan aneh kan? Sekarang Aneh ini. Salah, tapi belum baca. Aduh. Dan hasil merugikan itu tahu lah ya. Dua Lai Marvin. Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ya, Oke, baca, kitab baca, Samuel baca. itu. Jadi, Aku ini Ya, kan? Alkitab nggak ada di tanganku ya, nggak ada di tanganku. Nah, Aku kan. lagi di luar. Sekarang begini, Kak, aku bang, kami umat Kristen bukan tipe menghafal. Kami buka ayat aja, buka Alkitab gitu. Jadi Lah. tentang Samuel itu. Hukuman itu bang, jadi Saul itu pun dihukum, orang Israel pun dihukum. Jadi bang, kejahatan orang Israel. Jadi tadi itu maksudnya adalah bisa saja itu Nah, menyatakan ini. hukuman. Ini lucunya kamu baca aja belum udah Dengar nafsir. Bible berjalan. Kau baca Bible dulu berjalan. baru ditafsir. Ini baca aja enggak nafsir pula kau. Pasti salah. Dengar Bible berjalan, dengar Bible berjalan. Tafsirmu jangan kau anggap langsung benar. Parah kan? Baca aja belum kok nafsir. Aneh kan? Dengar. Aduh. Sekarang Parah kalian, kita parah kembali kalian. ke apa? Dengar. Kembali ke Malvin, pertanyaan tadi. Malvin, dengar dulu, Le, si Manurung. Parah Ini kalian, apa? lu. Si Manung Kalit. Kaisar. Manung Kalit. Manung Kalit, diam kau dulu. Kau sudah bilang kau tidak tahu dan tidak hafal. Sekarang yang merugikan itu tahu apa? Apakah ayat itu bisa dipersembahkan dibaca kepada anak di bawah umur? Kutanya sama kau, boleh? Jawab. Janganlah aku di-mute. Coba apa pertanyaanmu Kaisar? Apakah ayat yang dibacakan tadi Bibil berjalan itu boleh dibacakan atau boleh diterangkan kepada anak-anak di bawah umur? Apa tanggapan mereka? Dan kalau bertanya mereka bertanya kepada anak-anakmu misalnya di bawah umur dan dia bertanya kepadamu, apa jawabanmu? Jadi Apa jawabanmu? Itu merugikan anak di bawah umur. Paham kau di situ? Ribut kali kau, tenang biar aku jawab dulu. Bisa aku jawabkan? Semua isi Alkitab itu bisa diterangkan kepada siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siapa, Melvin? Contoh Nora gini. Untuk anak SD kelas 1, untuk apa ayat itu dikasih dibacakan? Bukan soal itu. Ketika kita ke gereja, apakah bisa pendeta itu memilih, oh, aku lihat dulu lah ada anak kecil apa enggak? Enggak. Kenapa di Yeskel 23 itu tidak pernah dihotbahkan? Jujur aja lah, Melvin. Kenapa? Selama saya masih Kristen dengan bapak mama saya itu tidak pernah dihotbahkan itu, Melvin. Karena isinya kayak gitu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamak. Cobalah dulu kau. Bagaimana pendeta membacakan itu? Itu jadi tema khotbahan.
Jadi untuk Nggak ada kebutuhan jadi. Aku enggak, kebutuhan bukan, apa? jangan kebutuhan. Keperluan apa Jangan anak SD kelas kebutuhan. Begini, itu kau dengarkan saya baik-baik. Izin Bang Kaisar. Kau dengarkan saya ya. Lanjut. Yang namanya kitab suci itu nggak ada yang dibilang surat ini untuk kebutuhan. Nanti surat ini untuk kebutuhan. Surat Yeskiel jangan, itu kebutuhan. Nggak bisa kayak begitu. Jadi. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau yang sudah dikatakan itu Nggak adalah kitab apa-apa, suci. Nora. Bukan, kau cobalah kau dulu. Kau dulu yang bacakan Coba dulu. kenapa? Saya mau minta kau besok hari Minggu, kau live kan atau kau videokan, kau suruh pendeta Iya. bacakan Yeskiel 23 itu temanya dulu itu. Coba. Maksudmu Coba kubacakan lah. untuk anak SD? Tunggu dulu Nora. Maksudmu kubacakan Bukan, ayat itu di suruh sekolah? pendetamu. Heeh. Suruh pendetamu. kenapa? Pendetamu Iya, di gereja, kok gereja apa itu? Kok HKBP kah? gereja- Atau apa kau? Iya. HKBP aku. HKBP. HKBP. Dokon tu pendetami. Mm-mm. Menjahat Yeskiel 23i. Coba suruh deh itu jadi temanya dulu. Saya mau kau kalau bisa kau rekam itu sampai habis. Ya. Jadi- Tantangan enggak. Benar-benar jangan kamu ketawa itu. Jangan kau bilang masa ada pula kitab suci kebutuhan-kebutuhan. Jadi gini Nora, tentang apa ya khotbah. Kalau khotbah itu sudah ditentukan di apa itu di almanak itu sudah ada jelas itu. Kenapa tidak pernah pendeta menghotbain itu? Itu saja dulu. Kenapa nggak pernah Kenapa? dibaca Tidak aja pernah. situ? Nggak Tidak pernah. Jangan kau berbohong lah itu. Saya minta jadi- tolonglah. Kristen kalau naik ke atas itu jujur. Pernahkah dihotbain di gereja itu? Mama saya saja baru tahu loh. Ternyata ada ayat seperti itu. Masa ada kayak begitu? Nggak tahu Mama. Di Yeskiel 23. Emang kalau di gereja nggak pernah dihotbain sama pendeta Mama? Nggak pernah itu. Memang Masa kau berbohong di hampir nggak sini? pernah ya. Dengar Nora, Memang nggak hampir pernah. Karena memang nggak kata-katanya pernah. Jadi kalau vulgar. nggak pernah kenapa? Masalahnya di mana? Karena kata-katanya vulgar, tidak cocok. Apakah bisa Tidak cocok. dikatakan itu lagi kitab suci? Apakah itu bisa dikatakan kitab suci itu? Ketika itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Sementara ini adalah kitab suci halayak untuk umum. Cobalah kau mikir. Kenapa coba kayak mana? Biasa aja itu. Aduh, ya udah bagi kau biasa kalau kau belum membacakan. Mangoto-ngoto ido di suko perbelak. Perbelak ya kau, perbelak. Sebentar itu Kaisar. Kok Kau dengar aku dulu ya, kecil, aku sebentar. baca Alkitab Kau itu, dengarkan nggak ada saya, masalah Teh. kok. Saya begini ya. Saya itulah kenapa Kristen ini tidak pernah mau jujur. Makanya kalau diskusi, kalau tidak ada kejujuran dengan akal difungsikan, yang ujungnya debat kusir. Capek kadang, capek iya betul. Selalu bilang begini, begini. Kenyataan pendeta itu aja juga malu membacakan itu. Gak usah kau pungkiri. Anak saya saja kalau mendengarkan kata payudara aja udah jijik. Ya kali di sana susunya dijama-jama, dada keperawan apalah kayak begitu. Kitab Kidung Agung aja. Kitab Kidung Apalah Agung kitab kayak begitu juga ada kok. vulgar. Dibaca Kitab lagi Kidung Amsal Agung, 7. Kidung Agung, Marilah Nora, kita ada kayak memuaskan birahi. Alah, kau cari di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak ada di sana dikatakan di sana susunya dijama-jama. Sekarang gini, Karena kita kembali ke apa? topik. Tadi Kau dikatakan dengarkan. Oke, kau dengarkan. jangan saya, larikan ya. dari topik Biar- tadi. Saya tidak akan larikan. Kalau kau mengatakan, ya, kalau poligami itu merasa seperti tertindasnya seorang wanita, itu pemikiranmu. Karena apa? Bagi kalian itu lebih baik berzina. Berzina lebih baik. Tapi kau tidak memperhatikan perkataan di dalam Bible itu. Jangan engkau Jangan berzina. kau masuk saya ketika saya ngomong itu. Saya moderator di sini, saya berhak untuk memute kau. Kau hitung dulu di seluruh Indonesia ini berapa persen Kau yang juga Nora, melakukan jangan bilang kami lebih pilih berzina. Memang nyata. Kemarin saya berdiskusi ada satu sama Kristen. 2018 kemarin dia menceraikan istrinya. Terus saya tanya, kenapa tidak nikah lagi? Belum mau. Terus hasratmu bagaimana? Dia mengakui dia membeli perempuan di luar sana. Alah, banyak cerita kau. Itu yang saya suka Kristen, jujur, jangan munafik. Janganlah munafik kalau diskusi di room ini. Kita butuh kejujuran biar dapat edukasi. Di dalam kitab suci kalian aja tidak ada larangan poligami. Kau diam, saya tahu semuanya itu.
Saya tahu semuanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Satu, Pertanyaan istri saya, kami, kau kok. diam aja Jangan dulu. lebih. Kau diam dulu sebentar. Kalau kau memang seorang laki-laki, kau dengarkan dulu perempuan yang ngomong. Kalau kau ikut ngomong, sama saja kau ini seperti perempuan. Jadi dengarkan dulu saya itu. Tapi jangan fitnah juga, ya, Leto. kau paham. Kau dengarkan. Kau kayak tidak tahu aja. Saya juga udah tahu bagaimana isi kitab suci kita itu dulu. Tapi itu dulu ya. Sekarang berbeda. Karena memang apa? Mulai saya cari, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada dikatakan itu susunya di jama-jama. Gak salah apa itu. Jadi Sekarang hanya dengarkan karena saya itu baik-baik. menjadi mualaf. Saya mualaf karena saya tidak mau menyembah 3 Tuhan. Jamaah cerita. Trinitas itu tidak ada itu. Masa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Giliran Tuhan saya Yesus mati yang membangkitkan Tuhan Bapa. Ngawur ini. Ada Tuhan tingkat tinggi, ada Tuhan tingkat rendah. Bilanglah Ya itu, itu, kalau itu kau dengarkan karena aja itu. dulu. Saya belum selesai, jangan kau alihkan ke situ. Ya, konsep dulu poligami. Kau mengatakan itu adalah suatu kesesatan buat kalian. Sementara di dalam kitab suci kalian, ya, kau tidak bisa menghilangkan perjanjian lama. Bagaimanapun sudah kalian ambil kitabnya Yahudi, kalian jadikan itu adalah kitab kalian, Bible. Nah, dengarkan, Daud berzina dengan Bathsheba. Sampai keturunannya kepada siapa? Yesus. Yesus anak hasil dari Yesus keturunan dari apa? Poligami. Poligami. Jangan kau pungkiri itu. Di sini Kau lah. menentang Sekarang yang nggak namanya. maksudku. Kau diam dulu. Aduh, ini perempuan atau laki-laki. Woi, kau pakai rok lah. Kau dengarkan dulu saya ngomong. Poligami. Dah, kalau nanti naik ya, saya kasih tahu sama kau. Kristen tidak ada poligami. Karena apa? Kalian ya, kalian tidak pernah membaca kitab suci kalian tuh baik-baik. Apa dikatakan Bible? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bertanya sama kau, apakah konsep poligami itu artinya mengurangi istri? Tidak. Konsep poligami itu artinya menambah istri. Kalian diperbolehkan menambah istri tanpa mengurangi. Maksudnya apa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kau mau menambah istrimu satu lagi, jangan kau ceraikan yang pertama. Itu namanya konsep poligami, bro. Tapi lucu, di dalam kitab suci kalian lagi dikatakan, jikalau seorang perempuan dan laki-laki sudah menjadi satu daging. Satu daging, kau itu aja sudah dikatakan suami istri kau. Kau bawa perempuan masuk ke dalam hotel satu daging, kau sudah jadi suami istri kau. Baik kali cerita kau. Pernikahan aja di dalam kitab kalian tidak ada disebut. Perkawinan. Apa bedanya perkawinan? Binatang pun kawin. Binatang aja kawin. Jadi jangan kalian itu selalu menyerang keislaman dengan poligami. Emang siapa sih yang poligami semua? Kalau semua umat muslim di sini, laki-lakinya berpoligami, saya rasa perempuan-perempuan di sini sudah pada habis semua. Poligami itu bukan perintah wajib, itu solusi. Bahkan dikatakan Allah di situ, lebih baik satu saja. Baca kau baik-baik konteksnya, jangan kau asal asbun aja kau. Kau menentang poligami, berzina boleh. Gigi kiper kau tuh. Dulu Poligami itu bukan banyak istri. Poligami itu membatasi istri. Di Kristen ada nggak batasan istri? Nggak ada. Mana dalilnya batasan istri? Nggak ada. Jadi poligami itu membatasi istri, bukan banyak istri. Itu yang perlu dipahami. Dan terakhir saya mendengarkan kalau tentang poligami nih, agama yang melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Itu pasti. Jangan munafri, ya, jangan munafri. Agama yang membatasi istri adalah agama yang melegalkan poligami, agama yang melegalkan persinahan. Itu pasti itu. Yesus mengajarkan poligami kok. Lukas 18, 29, 30. Itu legalitas dari Yesus itu jelas. Tapi legalitas ini untuk muridnya, pengikutnya. Kristen ini kan bukan pengikut. Lukas 18. Iya, Lukas 18. Nomor berapa tadi bang? 18-nya? Coba baca di 29:30. Benar nggak? 29:30 sebentar bang. Saya pakai Coba manual dibaca. pula, bang. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya.
upah mengikut Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ini hanya 3 ayat saja. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Berarti Meninggalkan banyak istri, juga ya Bang. meninggalkan istri akan mendapatkan lipat ganda kan? Banyak juga Bang. Tanya itu Bunda Nora. Di ini juga ya Bang Gurunda di Keluaran 21 ayat 10 ya juga ya. Iya betul. Aduh, mendapatkan 100 istri di surga, Matius 19 nomor 29. Tapi yang bertanya pada saat itu kan Petrus. Petrus kan orang Yahudi. Yesus mengizinkan orang Yahudi poligami. Kalau Kristen ini nggak mau poligami ya biarkan aja mereka. Zina boleh nggak? Ya jangankan zina lagi sama lagi aja boleh kok. Jangankan istri dipoligami, Tuhan aja dipoligami kok sama mereka. Iya dah. Ya Allah. Ya so suci. Masih mau jangan kau so datang suci. besok. Masih mau kau datang besok. Alamak udahlah. Dia memprotes poligami, Tuhannya poligami, mereka nggak protes. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Tuhan poligami janda-janda mandul. Cek kalau nggak percaya itu. Ya, ini disapa dulu. Siapa Sebentar. Funde Delano. Funde. Assalamualaikum. Salam. Ya, kami Muslim ya Bang. Kami naikkan dulu yang Kristen abangku karena ini cuma 1 slot. Kalau kurang nanti biar aja saya turun juga. Oke Gak Bang. apa-apa kok, terima saya kasih. turun aja kalau mau ada dinaikkan Bunda Nora saya Ya, turun. nggak apa-apa, lu tenang aja stay Ya, tune di situ. Bunda Nora, ini 1 slot buat penyembah ini ya, lampu merah. Penyembah lampu merah. Ini kan tengoklah yang menaik ini. Rafasa. Rafasa, selamat malam. Agama apa Bang? Assalamualaikum, Islam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang. Kami naikkan Kristen dulu. Assalamualaikum. Bentar Bang, teh ada yang mau. Duh, Oh, mungkin ada yang mau mualaf mungkin. Ada yang penting biasanya. Iya, mungkin ada yang penting, naik lagi aja Bunda Nora. Aduh. Gimana lah, hostnya kan tadi bilang begitu kan? Iya. Gimana lah? Dikasih kesempatan bicara dek. Oke. Dikit aja. Soalnya Oke, kalau Bang. kita lagi Siap. butuh bantuan juga kepada mereka ini. Iya, gimana Saudara Rafasa, gimana? Iya, Urusan Bang, ada bisnis apa, kita Bang? kemarin yang jual sepeda kumbang itu udah selesai belum? Enggak Bang, saya mau nanya, si ALKTP ada kabar gak Bang? Nggak ada. Soalnya saya ada agak mencurigai dia Bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia di roomnya si Logika ngejelek-jelekin abang, suaranya Udah, persis biarin banget aja dari lah, Bang. ketawa. Iya kan, Nggak apa-apa, ya kan Bang. Kristen bang kan, wajarnya itu. Yang nggak wajar itu kalau umat Islam yang berpura-pura jadi Kristen. Ya, Kalau mereka- saya kalau- anehnya kalau mereka yang kalau bervolum- di roomnya Kristen, Bang, kita dia mau diskusi ya Bang ya. baik-baikin Tolong Bang Juma. Udah ada Bangku, Bang Rafa, udah Bang. Enggak. Oh, iya. Nanti ada sesi subahan Bang. Thank you ya Bang. Terima kasih ya Bang Da, terima kasih. Oke. Tolong yang di bawah para netizenku yang baik hati, caem-caem, yang rajin menabung, rajin tap-tap, ya kan? Tolong jangan kalian apa. Saya sesuai dengan perintah host. 1 slot untuk Kristen ya. Makanya saya naikkan. Bukan, salah. Saya nggak ngomong gitu. Bukan 1 slot buat Apa? Kristen. 1 slot buat penyembah lampu merah. Sarupo doi. Ahmad David Wek Brutus. Ahmad David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Islam Bang. Saya mohon izin mau bertanya dulu buat guru-guru juga semua. Boleh nggak, penting buat saya, mengganggu sekali. Saya juga mualaf dari tahun 2006 karena saya menikah. Ya, Oke. Silakan, Bang. Saya mau tanya kenapa nabi-nabi baik dari Israel ataupun dari Arab itu datangnya dari timur Tengah ya gitu.
Itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa nggak dari daerah barat ataupun utara? Kenapa mesti di timur tengah gitu? Boleh dikasih pencerahannya? Terima kasih. Bang Juma, silakan mau jawab. Ustadz Alif, Ya, mungkin Gurunda lagi. Ini ada Oke, oke. Kiai Al-Kores. Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, jadi daerah Timur Tengah itu kalau kita ibaratkan di Indonesia ini seperti Papua. Tidak mungkin daerah aman itu dikirim tentara. Kira-kira mungkin enggak, Bang? Daerah aman dikirim tentara, Bang? Enggak. Nah, kenapa daerah timur ini yang dikirimi Nabi ya? Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah bangsa yang biadab, bangsa yang barbar, bangsa yang tegar tengkuk. Itu awalnya. Ya, Tuhan itu ingin apa? Tetap membimbing bangsa Israel, tapi mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Setiap ada nabi dibunuh, terus Tuhan itu mengirim nabi-nabinya ke sana dulu. Seperti saya ibaratkan tadi, tidak mungkin daerah aman dikirimi tentara. Nah, daerah-daerah itu selain itu tidak sebiadab mereka, Bang. Nah, tapi mereka itu selalu ditolak. Nah, karena selalu ditolak, maka dialihkan lagi ke bangsa yang barbar lagi. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah kan? Iya. Orang hamil, Bang, itu dijadikan taruhan zaman jahiliyah itu. Untuk menentukan itu yang dikandung laki-laki atau perempuan, dibunuh perempuan itu lalu dibelah perutnya, Bang. Itu terjadi nggak di dunia lain, Bang? Di di negara-negara wilayah lain? Terjadi nggak itu? Nggak terjadi, Bang. Orang Arab kalau punya anak perempuan, Bang, dikubur hidup-hidup zaman itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang dikirim para nabi itu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul barbar. Lihat, kaum Sodom dikirim nabi, akhirnya dihancurkan. Kaum Ad dikirim nabi, ditolak, dihancurkan. Betul enggak? Betul. Nah, jadi untuk daerah-daerah aman ngapain? Nanti daerah-daerah aman itu mengikut nabi yang paling terakhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang, jawabannya. Satu kali lagi, Oke. kalaupun begitu bukannya, mohon maaf Bunda, bukankah lebih parah lagi di daerah Romawi sana gitu? Penyembah-penyembah berhala gitu. Lengkapi lagi. Ya, baik. silakan Ustadz Alif. Saya tambahkan ya. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak D, saya turut menambahkan pertama yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis dibahas itu Kamil Anbiya gitu. Ada berapa banyak para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Wa kamil rasul, dan berapa banyak para rasul utusan Allah? Ada 313. Jadi para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nah, sehingga Al-Quran menyebutkan walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu ada rasulnya, ada utusan Allah gitu. Setiap umat itu ada utusannya. Makanya dari 313 ringkasan dari ada 124.000 nabi, itu ada 313 yang menjadi rasul. Nah, ketika membahasnya tentang masalah ada yang dibahas kekhususan kisah, makanya Al-Quran mengabarkan kisah-kisah mereka para nabi di dalam surah Yusuf ayat terakhir itu akan menjadi sebagai ibroh untuk kita pelajari. Jadi cukup mewakili sekian banyak kisah para nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran gitu loh. Itu banyak hakikatnya para nabi itu. Para rasul itu banyak. Hanya kita tidak mengetahui semuanya kan gitu. Hanya yang wajib kita ketahui sesuai dengan yang tertulis. Makanya Al-Quran di dalam surah An-Nisa dijelaskan, para rasul itu warasulan qad qasasnahum alaika min qablu warasulan lam naksushum alaik. Jadi para rasul itu ada yang dikisahkan kepada Rasulullah, yang dijelaskan kepada umatnya, ada juga yang tidak dikisahkan. Maka yang perlu kita ketahui sesuai dengan apa yang dikisahkan gitu.
Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Desugi. Yang tidak dikisahkan, ya kita tidak perlu cari tahu. Setiap umat itu ada Rasulnya gitu loh. Nah seperti itu, makanya dari sekian banyak kisahnya yang dibahas, itu cukup mewakili sebagai pelajaran, sebagai ibroh di dalam kehidupan kita gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat terakhir itu, ayat 112, kalau nggak 111 atau 12 itu ayat terakhirnya. Seperti itu ya, mengenai masalah kisah para nabinya. Kenapa dari nabi-nabi Arab? Ya karena janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunannya akan dijadikan sebagai bangsa yang besar dan dijadikan sebagai para nabi, begitu. Baik, baik, Iya. baik, Guru. Saya Ya, rasa cukup udah jelas. cukup ya, Terima Bang. kasih banyak ya, ya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos, Jos, Jos. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam Kristen saya. Ya, silakan, Bang. Asik Silakan diskusinya. bertanya, Bang. Asik-asik diskusinya. Saya mau bertanya, Ya, silakan. kenapa Al-Quran itu, atau begini, kenapa kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya, itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma mungkin. Iya, Pak. Pertanyaannya sebenarnya agak unik sih ya. Kenapa Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Ya karena Al-Quran itu memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kenapa tidak di nabi-nabi yang pertama? Kan loh, setiap agama Allah itu kan Islam. Kenapa tidak dari Adam saja diturunkan Inna itu dinna Al-Quran? indallahil Islam. Kenapa nanti harus Betul. terakhir? Nah, oke. Sekarang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang Anda hidup setelah zamannya, Anda percaya atau tidak kebenaran itu? Yang diturunkan 1400 tahun lalu aja Anda nggak percaya, apalagi diturunkannya 6000 tahun ke belakang. Justru lebih percaya saya kalau diturunkannya itu Al-Quran ke Nabi Adam dan Nabi Musa. Oke. Kenapa harus ada Ya, Taurat? buktinya Anda nggak Kenapa harus percaya ada sekarang. Injil? Kalau Al-Quran memang Isa turun. itu atau Musa itu Islam, kenapa Itu poin kitab pertama. yang mereka Itu poin- bawa itu harus oke, Injil, baik. harus Taurat? Kenapa bukan Quran? Baik. Baik. Itu poin pertama ya, poin pertama. Poin kedua, Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Bahkan peristiwa yang waktu itu belum ditemukan. Mari kita temukan logika sederhana. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Musa, sehingga pada zaman Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi menjelaskan bagaimana tentang embriologi, menjelaskan tentang api dasar lautan dan sebagainya, itu zaman batu percuma, mereka belum sampai ke sana. Orang masih pada zaman batu. Zaman itu lagi kuat-kuatnya tentang perkara sihir. Maka mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa tentang masalah perkara sihir, mengalahkan perkara sihir. Zaman Yesus tentang masalah pengobatan, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Itulah kitab sesuai dengan berlaku mukjizat berlakunya dengan saudara zamannya. Kalau Al-Quran turun pada masa itu, justru malah kita nggak sesuai melihatnya gitu. Inilah hebatnya konsep yang diturunkan oleh Tuhan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman. Ketika Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan tahapannya, bagaimana Al-Quran mengabarkan ada api di dasar lautan, ada air laut yang satu tawar, yang satu asin, namun dia tidak bercampur, ada lagi dan sebagainya, makhrajal bahraini yaltaqiyan dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan informasi, teknologi, pengetahuan, diberitakannya sesuai dengan zamannya. Sesuai gitu. Coba di zaman batu, di zaman 5000 tahun ke belakang dikabarkan, orang nggak akan tahu tentang embriologi. Makanya sulit di kitab Anda di Bible ketika membandingkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan Ayub 10 nomor 10.
Ketika dalam surah Al-Mu'minun bagaimana tahapannya manusia diciptakan, lalu dibandingkan dengan ayat 10 nomor 10, manusia dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Mungkin untuk orang zaman batu waktu itu berlaku karena seperti itulah pengetahuannya. Tapi kalau dikabarkan zaman sekarang apa berlaku? Yang ada kumisnya Pak Kaisar seperti pagar kabupaten akan berdiri tegap gitu loh. Lucu jadinya gitu loh. Nah, makanya ketika Al-Quran datang justru sesuai dengan Al-Quran datang sesuai dengan zamannya, berlaku informasinya juga tidak berlawanan dengan informasi ilmu pengetahuan. Begitu, logis kok sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu ya, dikit ya. Ini apa bedanya di zamannya Isa? Isa kan bisa diturunkan Al-Quran itu. Ya, zaman Yesus. Boleh, bisa saya bantu sedikit, Bang? Oh ya, silakan. Siapa ini, dari mana? Ya, kenalkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mau nambahkan ya, kenapa Al-Quran itu nggak harus diturunkan zaman pada Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya diturunkan ke muka bumi ini pada awalnya itu bersifat untuk membimbing dulu Nabi Adam dan Hawa kemudian anak-anaknya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring waktunya itu terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran ataupun dari iblis ataupun setan yang merasukin pada keturunan Nabi Adam itu. Maka selanjutnya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan nabi atau rasul untuk membimbing semua kaumnya itu kembali mengingat Allah. Nah, dan akhirnya itu ya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi semua pada awalnya itu hanya mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Nah, namun itu akhirnya melenceng dan akhirnya diluruskan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, Bang Disa Muslim ya? Ya, Ya, kami Muslim. naikkan Kristen dulu ya, Bang ya. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan itu, Tinora. Boleh, boleh. Ya, silakan Abang tuh. Iya. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, di dalamnya tuntunan, di dalamnya kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kan lucu itu. Kan Musa bisa. Kan Isa bisa. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Di mute dulu, Jos. Diem dulu, Jos. Iya, pakai coba pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. Iya, Puang. Jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh, jangan makan buah, dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini, bonyok, nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam, jadinya bonyok dia. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun, lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam? Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum ada keadaan yang belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala.
Kita orang Indonesia mau datang ke sana berhaji. Gak nyambung itu bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku. Yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum. Tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya kaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Gak ada itu. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih samanya nih. Kuutus nabiku Rasulullah yang kurencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih kuutus. Hukum-hukumku sudah bisa nih kusempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuruaikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi diperintahkan kemudian bercangkul? Gak bisa Cak Ayu, gak boleh. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian. Ya, saya tanya lagi. Jadi sebelum Muhammad diturunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu kitab apa yang dipelajarinya atau kitab apa yang dipakai sebelumnya turun Al-Quran itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak memiliki kitab, makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad jadi belajar ilmu agamanya di mana? Rasulullah tidak pernah belajar agama. Rasulullah hanya mengimani bahwa ada pencipta langit dan bumi. Tidak seperti yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian tidak mengikuti itu. Makanya tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Oh, berarti tidak ada kitabnya. Sebelum turunkan Al-Quran itu belum ada kitabnya? Belum. Sama sekali tidak ada? Yes. Coba orang tuanya? Orang-orang tuanya? Orang tuanya pun demikian. Nenek moyangnya? Tidak ada juga? Kalau nenek moyangnya berarti berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Nabi Ismail. Kan gitu. Nah sekarang menurut pemahaman saudara Nabi Taurat Ibrahim berarti. ada Kitab Taurat berarti. itu untuk Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Itu beda. Al-Quran aja jadi pedoman kami di Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau tidak pernah membaca satu kitab pun. Itu dikatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tukhuftu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Dan engkau wahai nabiku Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Itu jelas itu. Jadi Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah membaca kitab. Tidak menyusun Al-Quran dengan hasil penyelidikan, dengan hasil kesaksian-kesaksian orang, dengan hasil membaca atau menyadur dari kitab lain. Enggak. Sama sekali enggak. Makanya dia disebut ummi. Apa itu ummi? Buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu, Bung.